Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Kajian Mahfuzat sore hari ini kita akan ngobrol tentang 7 tips mengelola waktu. Mahfuzatnya adalah al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau engkau tidak memotongnya maka ia akan memotongmu. Sering kan kita itu tiba-tiba deadline gitu ya, tiba-tiba waktunya habis, tiba-tiba kita kehabisan waktu untuk mengerjakan satu pekerjaan. Ketika kita kehabisan waktu untuk mengerjakan satu pekerjaan, akhirnya kita ngomong, waduh, waktu saya sempit sekali, nggak ada waktu tiap hari. Seakan-akan kita dikejar waktu. Itulah terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena kita kurang mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu itulah cara kita menggunakan waktu secara produktif. Cara kita memilih prioritas dan bagaimana kemudian melaksanakan apa yang menjadi tugas kita itu secara efektif dan efisien. Cara kita menggunakan waktu itulah yang disebut sebagai manajemen waktu. Bagaimana menjadikan setiap detik yang kita jalani itu menjadi produktif, menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang kemudian bermanfaat buat kita dan orang lain. Mengapa waktu harus dikelola? Karena waktu itu tetap sama dengan setiap orang, itu ya, kita punya 24 jam sehari. Yang membedakan antara kita dengan orang lain itu adalah cara kita mengelola waktu. Kalau cara kita mengelola waktu itu benar, itu insya Allah hidup kita juga menjadi benar. Dan sumber daya kita itu terbatas, waktu kita terbatas, tenaga terbatas, uang terbatas, terus SDM terbatas. Kalau kita tidak kelola waktu dengan baik, maka hasilnya tidak akan pernah menjadi maksimal. Dan hidup ini, keinginan kita itu banyak sekali. Banyak keinginan kita dalam hidup. Banyak yang ingin dikerjakan. Banyak yang harus pula dikerjakan. Nah, kalau tanpa pengelolaan yang baik, itu kita hanya akan menjadi orang-orang yang selalu dikejar-kejar waktu. Seakan-akan kita tidak pernah merdeka dari waktu, tidak pernah kemudian terlepas dari pekerjaan. Karena apa? Banyak yang harus dikerjakan dan kita tidak bisa mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau waktu tidak dikelola, seberapapun banyaknya waktu yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah cukup. Ingat dulu pas mahasiswa ya, mengerjakan tugas kelompok, SKS, sistem kebut semalam. Kita dikasih waktu seminggu, dikerjakannya 2 hari sebelum deadline. Kita dikasih waktu 2 minggu, mengerjakannya sama 2 hari sebelum deadline. Kita dikasih waktu 1 bulan, mengerjakannya sama 2 hari sebelum deadline. Jadi apa bedanya dikasih waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Mengapa itu terjadi? Karena kita tidak punya cara mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita nggak akan pernah menjadi orang-orang yang produktif. Karena selalu kita itu terburu-buru oleh waktu, terburu-buru untuk melakukan, menyelesaikan banyak hal, yang akhirnya kualitas ya pekerjaan kita itu semakin banyak, pekerjaannya semakin menurun. Jadi waktu harus dikelola dengan baik. Bagaimana kita mengelola waktu? Ada 7 tips manajemen waktu. Pertama itu adalah buat target atau sasaran yang jelas. Hidup kita itu nggak akan pernah bisa terarah dengan baik kalau kita tidak punya target. Buat target dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Ya, kalau punya tugas guru misalnya, kita harus membuat RPP, selesaikan kapan.
kita harus membuat lembar kerja, selesaikan kapan, kita harus mengoreksi, itu manage waktu dengan baik, targetkan kapan. Nah, selain tugas-tugas rutin, ada tugas-tugas pribadi untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri juga harus kita pikirkan, kita targetkan, menyelesaikan penelitian, tindakan kelas, tindakan sekolah itu kapan, menyelesaikan artikel kapan, menyelesaikan untuk membimbing karya ilmiah kapan, menyelesaikan menulis buku kapan, sehingga kita punya target. Tempat kerja selain guru juga sama, kita punya target yang itu kita tetapkan. Nah, tetapkan target kita. Tahun ini omsetnya berapa, ya? Tahun ini customernya berapa. Sehingga ketika kita punya target, hidup ini kita tergerak ke arah target itu. Tidak semata-mata berjalan, tapi kita menggerakkan hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Yang kedua, kalau kita sudah punya target, ya, buat jadwal, rencanakan apa yang akan kita lakukan. Lakukan selalu perencanaan. Ulangi. Yang kedua, kalau kita sudah punya target, buat jadwal, buat rencana, apa yang akan kita lakukan. Kalau ada rencana bulanan, ya, ada rencana tahunan, yang jangka pendek itu adalah rencana harian. Jadi tiap malam itu sebelum tidur kita merencanakan membuat to-do list. Jadwal yang akan saya kerjakan besok. To-do apa ya? List kita, to-do list. Jadwal yang akan kita laksanakan itu apa saja. Besok harus ngapain, satu, harus menyelesaikan apa, dua, ya. Harus apa. Nah, ini kita buat jadwalnya sehingga hidup kita menjadi terarah. Jangan sampai kita bangun pagi kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan hari ini. Buat jadwal, buat to-do list, lalu kerjakan. Yang ketiga, kalau sudah kita buat jadwal, itu adalah hentikan kebiasaan menunda. Langsung kerjakan. Ya, kerjakan sekarang. Apa yang sudah kita jadwalkan itu kita lakukan. Jangan ditunda nanti lagi. Ntar siang ntar sore kerjakan sekarang. Apalagi tunda besok. Besok. Kebiasaan menunda ini yang akan membuat kita gagal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, selesaikan. Jangan menunda sampai besok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini. Nomor 4, ini penting ini ya, buat prioritas. Kalau kita punya pekerjaan banyak, apa yang harus dikerjakan sekarang dan mendesak, itu kerjakan sekarang. Penting, harus selesai sekarang. Jadi kerjakanlah prioritas A, prioritas B, prioritas C. A yang harus dikerjakan sekarang, B itu bisa nanti sedikit lebih siang, C bisa nanti sore. Sehingga hari itu hidup kita itu bisa memilah mana yang harus selesai duluan, mana yang bisa berikutnya. Kalau kita punya prioritas, itu akan memudahkan kita. Ada 5 pekerjaan, to-do kita buat ya, to-do list yang harus dikerjakan hari ini. Lalu kemudian ada 5, nah, langsung bikin prioritasnya, mana duluan yang harus dikerjakan, 1, 2, 3, 4, 5. Satu dulu selesaikan, sampai selesai. Jangan menyisakan. Ya, jangan menyisakan satu belum selesai, nanti 2, 3, 4, 5. Akhirnya satu nggak selesai. Kalau misalnya yang satu kerjanya banyak, targetnya dibuat kecil-kecil, dibagi lagi jadi target-target kecil-kecil, sehingga kita targetin satu persatu. Itu satu hari kita mengerjakan, fokus hanya pada satu kerjaan itu, nggak apa-apa. Kita targetkan ini selesai bagian ini selesai, bagian ini selesai.
Sehingga hidup kita setiap hari itu hidup dengan target, bukan hidup asal jalan, asal kerja. Tiap hari kita menargetkan suatu, tiap hari kita menargetkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Prioritas buat, lalu selesaikan. Ya, buat prioritas, lalu selesaikan pekerjaan itu. Lalu fokuslah, nomor 5 ini ya. Fokus pada apa yang kita lakukan. Kalau kita sedang menulis artikel, fokus 2 jam selesaikan, 3 jam selesaikan, gitu. Jangan kita sedang nulis artikel 5 menit buka handphone, lihat WA gitu ya. Mana bisa selesai begitu itu. Kita sedang mengerjakan suatu 5 menit terganggu oleh telepon, handphone, ya nggak akan pernah selesai. Kalau kita mengerjakan suatu, fokus saja, ya, fokus selesaikan. Ada satu yang menarik, ini ada yang mengajarkan saya begini, fokus 25 menit, habis itu istirahat 10 menit. Fokus lagi 25 menit, istirahat 10 menit. Jadi kalau mau melihat handphone, itu 25 menit per 25 menit. Kadang-kadang kita gatel gitu ya. Lagi mengerjakan suatu, ini ada apa sih? Ding dong, ding dong, ding dong gitu kan. Nah, kalau kita ingin pekerjaan selesai, pasang waktu 25 menit. 25 menit kita kerjakan, fokus, handphonenya dimatikan, lalu 25 menit lagi, handphone buka lagi. Kalau ada yang miss call, tinggal di miss call balik. Kalau ada yang WA, tinggal kemudian kita reply. Begitu seterusnya, sehingga pekerjaan itu selesai. Kalau kita nggak fokus, ya berjam-jam kita melakukan pekerjaan dan nggak selesai. Kenapa? Pikiran kita bercabang sana kemari. Fokus pada satu pekerjaan tertentu sampai selesai. Langkah ke-6 itu adalah berikan deadline pada setiap tugas itu. Deadline itu batas akhir dari kita menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita ada satu pekerjaan apa, kasih waktu. Oh, saya akan selesaikan ini 30 menit. Saya akan selesaikan 1 jam. Saya akan selesaikan 3 jam. Saya akan selesaikan 5 jam. Saya akan selesaikan 8 jam. Ya, dikasih waktu. Saya akan selesaikan 16 jam, 2 hari kerja. Ya, kasih waktu sehingga apa? Kita bisa mengira-ngira kapan harus pekerjaan ini selesai. Setelah kita kasih waktu, selesaikan sebelum deadline itu terjadi. 8 jam misalnya, kalau bisa ya 7 jam kita selesaikan. 2 hari, ya 1,5 hari kita selesaikan. Sehingga kita terbiasa untuk menyelesaikan bukan pada saat-saat akhir. Lalu kelebihannya buat apa? Mengoreksi pekerjaan kita, apakah ada yang terlewat atau tidak. Sehingga hasil pekerjaan kita itu akan selalu baik. Nomor 7, ini penting. Kalau kita sedang bekerja, hindarkan hal-hal yang mengganggu pekerjaan. Main handphone, main game, nonton TV, ngobrol, sering banget itu kita lakukan. Nah, kita sedang mengerjakan suatu, sambil ngobrol, sambil nonton TV, sambil main game, kapan mau selesai pekerjaan kita. Ya, manajemen waktu itu menjadi sangat penting. Itu akan menentukan tingkat produktivitas kita, itu juga akan menentukan ya tingkat kita itu bisa berprestasi dengan baik atau tidak. Kita akan bahagia kalau kita bisa manage waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Pekerjaan kita selesai, kita bisa bersenang-senang, kita bisa berhappy-happy, karena kita bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa mengelola waktu, tiap hari kita dipusingkan oleh pekerjaan, tiap hari kita dipusingkan oleh bertubi-tubi pekerjaan yang nggak selesai, akhirnya membuat kita stres. Kalau sudah stres, nggak akan pernah bisa bahagia. Jadi saatnya mengelola waktu kita dengan baik
agar menjadikan kita lebih produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.